Selamat berjumpa dalam Renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya edisi Senin tanggal 30 November 2020. Mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 1 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena atas pimpinan dan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini, kami boleh menikmati hari Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Bapa di surga, mengawali seluruh aktivitas pekerjaan kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini terambil dari dalam Lukas pasal 1 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dari 2 ayat pembacaan Alkitab kita diberi tema Tuhan menghapuskan aib Elisabet. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa wanita yang tercatat dalam Alkitab yang mengalami mujizat dari Tuhan, yaitu dapat memiliki keturunan di usia yang sudah tua, yakni Sarah, Hana, dan juga Elisabet. Tema kita hari ini berbicara tentang Elisabet. Pada ayat 6 pembacaan kita tadi, di situ mengatakan bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Elisabet adalah istri dari imam yang bernama Sakaria. Hidupnya itu tidak bercacat di hadapan Tuhan. Elisabet dan Sakaria memiliki hati yang takut akan Tuhan atau hidup benar. Hidup benar di sini bukan berarti bahwa tidak ada masalah lagi yang dihadapi atau terbebas dari masalah. Semua manusia di dunia ini tidak terlepas dengan masalah. Masalah yang dihadapi oleh Elisabet dan suaminya yaitu tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah keluarga tidaklah lengkap tanpa kehadiran anak. Waktu itu kemandulan merupakan aib bagi keluarga, bahkan bisa dikucilkan oleh lingkungan, apalagi status Sakaria sebagai seorang imam. Puluhan tahun keluarga Sakaria Elisabet mengalami tekanan. Mereka diejek, dihina, bahkan menjadi bahan cerita oleh orang sekitar. Tetapi keluarga ini tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Walaupun kondisi seperti itu yang dialami mereka, tetap melayani Tuhan. Sakaria mengetahui istrinya mandul, tetapi mereka tetap mencintai istrinya dan tidak meninggalkannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Elisabet dalam kondisi tertekan, mereka tidak pernah menyerah dan putus asa. Bukan hanya sebulan, setahun mengalami tekanan, tetapi puluhan tahun. Walaupun demikian mereka tetap setia melayani Tuhan, tidak memperdulikan orang sekitarnya, apa yang mereka lakukan perbuat terhadap dirinya. Bagaimana kehidupan kita ketika ada masalah muncul? Apakah kita bersembunyi atau adakah kita tetap setia?
tidak kecewa terhadap Tuhan, tetap setia menanti jawaban Tuhan. Mari kita menjawab masing-masing. Pergi meninggalkan Tuhan itu bukan jalan keluar. Bahkan kehidupan kita akan semakin terbelenggu, tertekan. Apakah manusia mampu menghapus aib mereka, keluar dari masalah? Tidak. Hanya dengan cara berdoa, memohon belas kasih Tuhan, seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 7 berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Janji Tuhan akan digenapi seperti yang terjadi pada Elisabet. Diutuslah malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar sukacita. Dalam Lukas 1 ayat 13 juga berfirman, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Marilah kita hidup setia dan taat. Janganlah mau dipengaruhi dengan orang-orang sekitar. Janji Tuhan yaitu ya dan amin. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita serta melepaskan kita dari belenggu tekanan persoalan hidup. Apapun itu bentuknya, Tuhan pasti memberikan sukacita besar seperti sukacita yang dialami Elisabet yang mandul dan sudah tua. Siapa lagi yang menyangka kalau akan punya anak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman kebenaran-Mu Engkau telah perdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya firman yang kami dengarkan ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tolonglah kami ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus yang senantiasa memberikan paham kepada kami yang lebih dalam. Biarlah kiranya hidup kami ini ya Tuhan, boleh hidup dalam ketaatan, kesetiaan, di dalam janji Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti Elisabet ya Tuhan. Mereka tetap setia dan taat di hadapan Tuhan. Walaupun ya Tuhan Allah mereka dihina, dikucilkan ya Tuhan dengan orang-orang sekitar mereka. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kiranya itu juga ya Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan umat-Mu ini. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan Allah akan jemaat kami dimanapun mereka berada dalam kondisi dan keadaan mereka masing-masing. Tuhan kiranya menjaga dan memelihara mereka juga dalam kehidupannya. Dan Tuhan menjaga memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan juga ya Tuhan Allah, kami telah melewati hari-hari hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh berada di penghujung ya Tuhan Allah akan bulan November ini ya Tuhan. 11 bulan yang lalu ya Tuhan kami telah lewati. Tuhan Bapa di surga, ada salah, ada dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Engkau ya Tuhan Allah akan mengampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan, maupun ya Tuhan Allah yang kami baca dari firman kebenaran-Mu sendiri. Biarlah itu ya Tuhan Allah akan merubah kehidupan kami ya Tuhan. Kekerasan hati kami boleh hidup di dalam ketaatan dan penuh kesetiaan. Tuhan Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang senantiasa kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga pada pagi hari ini. Amin. Salam sehat kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.